Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa jami' masyaikhina wa limasyaikhina wal musannifi hadzal kitab. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ulama'anal kiram wa habaibanal afadil muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini pada malam 23 Ramadan, setelah saya sampaikan terkait dengan puasa, zakat fitrah, sholat Lailatul Qadar dan lain sebagainya, perlu saya sampaikan untuk kali ini tentang sholat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Wa sholatul Aidaini Aidil Fitri wal Adha sunnatun muakkadatun. Sholat Aid, baik sholat Aidil Fitri maupun Aidil Adha, itu hukumnya sunnat muakkadah, sunnat yang dikukuhkan. Wa tusra'u jama'atan wa limunfaridin, dan bisa dilaksanakan secara berjamaah dan bisa dilakukan secara sendiri. Kemudian wa musafirin, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan, itu boleh melakukan sholat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Wa hurin wa abdin, dilakukan oleh orang yang merdeka ataupun hamba. Wa khunsa wa imra'atin, dan bisa dilakukan oleh orang waria, kemudian perempuan. Di mana perempuan yang sudah tidak cantik lagi. Wala dzati hayatin, dan perempuan yang tidak mempunyai tingkah yang aneh-aneh ataupun istilah Jawanya menyek. Adapun melakukan sholat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, waktunya dilakukan setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, yaitu ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha, setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Wa yundabu ta'khiruha, disunatkan untuk mengakhirkan sholat Aidil Fitri dan Aidil Adha sampai matahari naik qadra rumhin, kira-kira 1 tombak. Ya taruh kata 1,5 meter atau 1 meter lah, 1 meter lebih, itu 1 tombak. Kemudian wahia rakaatani, sholat Aidil Fitri dan Aidil Adha ini dilakukan dengan 2 rakaat. Dilakukan dengan 2 rakaat. Biniyati Aidil Fitri awil Adha, dengan niat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Adapun niatnya usolli sunnatal Aidil Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, kalau makmum. Kalau menjadi imam ya imam lillahi ta'ala, kalau sendiri ya usolli sunnatal Aidil Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Jadi dalam sholat Aidil Fitri ini boleh dilakukan secara berjamaah, boleh dilakukan dengan sendirian, boleh dilakukan di dalam rumah dengan keluarga, ataupun di dalam rumah sendirian, boleh. Jadi tidak diwajibkan untuk berjamaah. Kemudian bacaan-bacaan yang perlu dibaca pada waktu melakukan sholat Idul Fitri, karena ini sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram yang disertai dengan niat. Niatnya harus di dalam hati bersamaan dengan apa? Melafalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya niat. Kemudian setelah itu membaca takbir. Untuk rakaat pertama takbirnya 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat. Adapun yang di sini dianjurkan surat Qaf. Kalau panjang dan tidak hafal, ya surat yang pendek-pendek saja. Seperti Alam Taro, Alam Nasroh, Laka Sodorok, dan seterusnya. Kemudian rakaat yang kedua membaca sama bacaannya, yaitu selain daripada takbiratul ihram. Kalau yang rakaat pertama tadi, ini selain takbir pada waktu berdiri dari sujud, nah ini disunatkan membaca takbir 5 kali. Kalau rakaat pertama tadi berapa? 7 kali. Nah kalau yang rakaat kedua itu 5 kali. Setelah itu membaca ta'awudz, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Kemudian dilanjutkan rukuk, i'tidal, kedua sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud akhir, dan diakhiri dengan salam. Jadi untuk masih dalam siaga COVID-19 ini memang tidak apa-apa untuk melakukan sholat Idul Fitri, tidak di masjid, tidak di lapangan dan lain sebagainya, boleh dilakukan secara keluarga, di rumah saja, dengan sendirian ataupun berjamaah dengan keluarga. Terkait dengan khutbah dan sebagainya, insya Allah kita sambung yang akan datang. Kiranya cukup sekian, mohon maaf segala kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.